Baik, selamat malam Bapak Ibu, alumni sekolah dari Nazaret, Legi Yusuf dan Legian Yusuf. Kita sebentar lagi akan memulai ibadat devosi Rabu pertama di hari Rabu ini 2 Oktober 2024 dan kita akan mendengarkan nanti refleksi oleh Ibu Julia Teja Indra ya dari Legi Yusuf. Baik, sebentar lagi kita akan mulai pengenalan Santo Yusuf membawa saya dalam keheningan bermeditasi. Saya akan bacakan terlebih dahulu rundown acaranya. Yang pertama ada welcoming, kemudian kita akan mendengarkan lagu pembukaan, dan kemudian kita akan masuk ke dalam ibadat devosi Rabu pertama atau derap kepada Santo Yusuf. Kemudian nanti kita akan berfoto bersama, dilanjutkan dengan pengumuman, dan kita akan mendengarkan lagu penutup, kemudian kita akan closing. Baik, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan terlebih dahulu lagu pembukaan. Terpujilah Yesus, Putera Allah yang dipercayakan padamu. Santo Yusuf pelindung gereja semesta, lindungi keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami saat ajal nanti. Amin. Amin. Ibadat devosi Rabu pertama derap Santo Yusuf. Mari kita sama-sama membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah sumber segala ketekunan, pengharapan, dan penghiburan selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Sekarang, lalu dan selama-lamanya. Hari ini adalah hari Rabu pertama. Kita diingatkan dan diajak melakukan devosi Rabu pertama atau yang kita kenal dengan nama derap kepada Santo Yusuf. Tradisi derap kepada Santo Yusuf ini berkembang sejak abad ke-19 dan ditegaskan oleh Paus Benediktus XV pada tanggal 25 Juli 1920 pada perayaan 50 tahun penetapan Santo Yusuf sebagai pelindung gereja semesta. Devosi Rabu pertama kepada Santo Yusuf dilakukan dengan mendoakan doa-doa devosi Santo Yusuf.
Yusuf seperti doa Rosario Santo Yusuf, Litani Santo Yusuf, dan lain-lain. Dan melakukan perbuatan kasih seperti mengunjungi orang sakit, kunjungan kaum terpenjara, kunjungan panti asuhan, kunjungan lansia, berderma, dan mati raga. Kepada petugas, silakan. Ada pujian kepada Santo Yusuf. Bapa Yusuf yang mulia dan kudus, ku datang kepadamu dan menghormati Engkau dengan segenap hatiku. Engkau suami Bunda Allah, kepala rumah tangga yang kudus, bendahara setia, harta Allah Tritunggal Maha Kudus. Di dalam pribadimu, ku menghormati pilihan Allah Bapa yang rela membagikan kuasanya atas putra tunggalnya, pilihan putra ilahi yang telah sudi taat kepadamu dan mempercayakan hidupnya ke dalam kerja dan karya tanganmu. Pilihan Roh Kudus yang telah menyerahkan pengantinnya yang terkasih kepadamu sebagai teman hidupmu. Berbahagialah engkau karena telah menggendong putra Allah dalam tanganmu, mendekapnya di dadamu, memeluknya dengan kasih mesra, membasahi dengan air mata kebahagiaan. Dilanjutkan dengan doa memorare kepada Santo Yusuf. Masih ada slide-nya, Pak? Baik, saya lanjutkan. Pak Jajang sepertinya terlempar. Diliputi rasa hormat dan kasih dalam memandang kebesaran dan kekudusan-Mu, aku mempersembahkan dan menyerahkan hatiku kepadamu. Perolehkanlah bagiku kasih yang tulus kepada Allah, serta segala rahmat yang perlu keselamatan abadiku. Mintalah untukku iman yang hidup dan kepasrahan yang mesra pada Allah. Tolonglah agar aku setia, adil, dan rajin dalam pekerjaanku, serta menyerahkan diri semata-mata kepada kehendak Allah dalam segala situasi hidup di dunia ini. Teristimewa tunjukkanlah kepadaku cinta dan pengawalanmu pada saat matiku. Datang dan bantulah aku di waktu itu bersama Yesus dan Maria, agar aku memperoleh kebahagiaan, yakni dapat memuji dan memuliakan Allah Tritunggal bersama dikau di surga hingga kekal. Amin. Amin. Doa memorare Santo Yusuf. Ingatlah yang mempelai Maria yang termurni, pelindungku yang terkasih. Santo Yusuf, belum pernah terdengar bahwa seorang pun yang mohon perlindunganmu dan mohon pertolonganmu dibiarkan seorang diri tanpa penghiburan. Terdorong oleh keyakinan ini, aku datang kepadamu dan dengan segala hasrat hatiku, aku mempercayakan diriku kepadamu. Janganlah menolak doaku, ya Bapa asuh juru selamat kami, melainkan dengan penuh belas kasih. Dengarkanlah dan jawablah doaku. Amin. Marilah kita hening sejenak, kita sesali setiap dosa dan pelanggaran kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa Sudah, Bu. dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Amin. yang Maha Kuasa mengasihani kita,
mengampuni dosa kita, dan membawa kita kepada kehidupan kekal. Amin. Amin. Marilah berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mempersiapkan dan memilih Santo Yusuf menjadi suami Maria dan bapa bagi Yesus, putramu. Dengan penuh kasih, ia telah mendampingi Maria, mendidik Yesus dalam iman dan keutamaan hidup, dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga kudus dengan penuh pengabdian, kesetiaan, keheningan, dan kesederhanaan. Semoga melalui devosi Rabu pertama kepada Santo Yusuf ini, kami dapat semakin mengenal dan meneladani keutamaan hidupnya dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Malaikatku akan berjalan di depanmu. Inilah firman Tuhan. Sungguh, aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni olehnya. Sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan menggempur musuhmu dan menang atas lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur Tambakan. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhanlah tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Oke. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhanlah tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang menjalar di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku di surga. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini,
Dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam refleksi singkat, kita berdiam dan hening sejenak dan kita doakan doa kepada Santo Yusuf. Santo Yusuf, perlindunganmu amat besar, amat kuat, dan amat cepat di hadapan singgasana Allah. Aku mempercayakan kepadamu segala kepentingan dan keinginan. Santo Yusuf, tolonglah bantu aku dengan kekuatan perantaraan dan mohonkan bagiku dari putramu yang ilahi itu segala berkat rohani melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan demikian, dibantu oleh kekuatan surgawimu di bumi ini, aku dapat mempersembahkan terima kasih dan hormatku kepada Bapa yang Maha Kasih. Ya Santo Yusuf, aku tak pernah jemu memandangmu dan memandang Yesus yang tertidur dalam pelukanmu. Aku tidak berani mendekat selagi dia beristirahat tenang dekat hatimu. Dekaplah dia atas namaku, dan ciumlah keningnya yang indah itu bagiku, dan mohonkanlah agar dia membalasku dengan ciuman, bila mana aku hampir menghembuskan nafasku yang terakhir. Santo Yusuf, pelindung jiwa-jiwa yang akan berpulang, doakanlah aku. Amin. Baik, Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mendengarkan sharing dari Ibu Julia Teja Indra tentang pengenalan Santo Yusuf membawa saya dalam keheningan bermeditasi. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan, Mami. Selamat malam. Pertama kali mengenal doa ini adalah justru dari Muhammad Indra Masih. Jadi dalam karismatik banyak kekayaan yang kita terima. Lebih mencintai sakramen, kenal kitab suci karena memperkenalkan bagaimana membaca kitab suci. Lalu kemudian juga dalam referensi lalu diperkenalkan mengenai doa Yesus. Lalu berjalannya waktu saya mendapatkan beasiswa setelah di Prancis, saya mengenal doa Santo Yosef. Itu adalah harus setiap hari di dalam rutinitas kehidupan sekolah. Ini bisa ini kapel penampakan hati Kudus Yesus kepada biarawati Santa Margarita Maria Alacoque yang memiliki pembimbing rohani dan juga pastor pengakuan dosa, yaitu Santo Claudius de la Colombier. Jadi desa kecil itu sebabnya bisa ada 2 orang kudus. Kadang-kala di kota besar pun hanya ada satu suara kudus. Sampai sekarang, apakah suara saya cukup terdengar dengan baik? Masih kurang jelaskah suara saya? Kalau saya kedengaran, kalau saya terdengar. Oh, Jelas. baik. Oke, terima kasih. Jadi kami diizinkan untuk setiap hari kecuali hari Minggu, kecuali Sabtu dan Minggu, untuk hadir di dalam kapel penampakan hati ini. Dan setiap hari di dalam salah satunya adalah mendoakan
doa Santo Yosef selain dari doa Hati Kudus Yesus. Waktu mulai tahun 2013 saya mulai mengenal meditasi Kristiani melalui kawan yang dulu satu gedung tetapi beda divisi gitu ya, karena kami menyekolahkan di sekolah yang sama. Lalu kemudian dia katakan, kan kamu suka ya doa hening, yuk ikut saya. Itu saya mengenal pertama kali di BSD. Satu kesempatan di mana Pastor Lukas itu, ya, Pastor Lukas dulu adalah moderator dari meditasi Kristiani BSD. Kesempatan itu saya tadi dengan Safer minta supaya adanya meditasi Kristiani. Nah, Andi ini punya kebiasaan dari mulai kami berkeluarga, kalau pergi ke manapun dia cari Ibu Maria, karena kan dulu dia legioner ya. Nah, setelah dia mengenal infusi Santo Yosef, ditambah lagi gitu ya, dia mencari gereja-gereja gitu ya, yang bernamakan Santo Yosef, lah pokoknya ada hubungannya dengan Santo Yosef. Dan kita semua akhirnya mengenal bahwa setiap gereja itu pasti ada patung Santo Yosef, karena Santo Yosef adalah pelindung gereja semesta. Pada waktu mulai memasuk di dalam sekolah dari Nazaret atau Sedan, masuk lagi ke SAI, sekolah Abdi Yusuf, dan masuk ke dalam sepakat sekolah perempuan dan pria Katolik. Nah, makin mengenal kekhasan dari Santo Yosef. Selain tulus, orangnya adalah dia banyak bicara. Dan tidak ada satu kata pun di dalam kitab suci. Ya, itu menarik dan membuat penasaran semua orang. Keheningannya itu ternyata waktu saya mulai menghidupi hari demi hari di dalam Sedan, saya mulai melihat begini, orangnya hening ya, mirip ya sama meditasi ya. Lalu kemudian melihat gini, oh ternyata ada model ya yang pernah hidup di dunia ini yang orangnya adalah hening gitu ya. Di hening itu tuh tidak hanya tidak berbicara loh Ibu Bapak, tapi betul-betul tidak banyak terlalu memberikan kode-kode secara mimik wajah ataupun bahasa tubuh. Kalau kita memasuki retret hening, bahasa tubuh pun juga nggak boleh berkode-kode, belajar hening total gitu. Bukan nggak boleh ngomong loh, boleh ngomong pada waktu bisa, karena harus nyanyi kan. Lalu waktu konsultasi, waktu terima sakramen tobat itu boleh gitu ya. Tapi kalau mau makan pun juga disitulah letaknya belajar hening. Kalau nggak dikasih nasi ya diam aja, nggak ada senggol menyenggol. Nah, saya sangat terbantu belakangan ini beberapa waktu yang lalu, belum lama ada satu kejadian yang membuat saya shock. Kemudian saya baru menyadari bahwa itu ternyata cukup dahsyat menerpa saya. Karena seumur-umur Ibu Bapak, saya tidak pernah mengalami hal ini. Yaitu saya goyang gitu. Bisa goyang sendiri. Wow, saya bilang, artinya saya mengepas semua kejadian itu. Tapi alam bawah sadar saya tidak kuat, jadi kemudian keluar. Saya orang yang gampang sekali tidur dimanapun, sekalipun di angkot ya. Yang contoh sangat simpel sekali ya, saya tuh bisa kebablasan sampai ke terminal. Padahal sebenarnya tujuan saya bukan ke terminal. Sebegitu mudahnya saya tidur. Hari itu saya 3 kali terbangun, dan pada waktu itu Matteo dan Andi sedang dalam penerbangan ke China. Esok paginya saya terbangun lebih pagi dari biasa. Pada saat keheningan, itulah karena terbiasa dengan hening, dan saya dari kecil memang terbiasa dengan hening dan tidak takut dengan hening. Juga tidak takut dengan gelap. Hati saya berdialog ini. Aku sekarang siap-siap, karena hari itu saya harus ke Jawa ya. Saya harus siap-siap. Sekarang pergi ke katedral, ikuti misa harian. Saya ikuti suara hati saya. Itu buah dari keheningan ya Ibu Bapak. Jadi punya kepekaan. Bukannya saya dengar suara Tuhan, enggak. Saya bisa mengatakan bahwa ini dialog diri saya ya. Begitu saya ikut misa,
wah saya merasa kayaknya udah mulai nih terurai sedikit demi sedikit. Saya punya stres ya. Jadi stres saya tuh bukannya gimana-gimana, tapi sarannya di bawah, alam bawah sadar. Lalu kemudian saya mulai tercengang dan mulai menikmati katedral dengan keadaan yang terbarunya. Saya sangat menganjurkan ibu bapak datang deh ke katedral. Saya yakin dan percaya ini akan ditahankan cukup lama dan mungkin akan seterusnya. Bahwa dengan kunjungan paus itu kita merasakan napak tilasnya kehadiran paus gitu. Saya sampai terkagum-kagum loh setelah dari misa. Dalam keheningan itu saya mulai lagi ngelihat ya. Ini ada kapel Bunda Maria. Nanti saya posting ya. Ada kapel Santo Yosef. Saya mulai melihat santo-santo Yesuit karena katedral kan dulunya punya Yesuit kan. Lalu kemudian juga saya mulai melihat ada apa sih namanya Santo Yosef tidur besar sekali. Nah, saya mulai mengatakan begini, depan itu ya, berdialog ya, Santo Yosef, saya bilang, saya serahkan seluruh apa yang saya tidak sanggup untuk tanggung, saya bilang, saya tidak mau menyimpan sampah ini, dan saya ingin berproses. Lalu kemudian saya berpindah masuk ke kapel adorasi. Kalau ibu bapak tidak tahu, kapel adorasi dulu toko buku rohani. Nah, dan saya di sana hening lagi. Saya udah terbiasa hening katanya. Lalu kemudian saya pergi di situ, lalu saya masuk ke Gambir. Saya berpikir saya akan bisa tidur. Ini proses bagaimana saya mengalami keheningan ya ibu bapak ya. Ternyata saya tidak bisa. Selama perjalanan sampai ke Solo, sampai bertemu dengan ibu. Dan lalu saya katakan, ibu, saya butuh Temanggung. Dan kan ibu bapak tahu ya di Temanggung kan ada Rowo Seneng ya. Saya sudah kontak sama Rowo Seneng dan dia katakan kalau mau menginap jam 5 kami tutup. Tapi kalau mau ikut kami punya litani katanya anytime ada, boleh. Oke Tuhan, saya ngikutin apa yang Tuhan mau arahkan saya. Jadi itulah pentingnya kita mengalami keheningan ya, terutama untuk saya pribadi ya. Keuntungan yang saya dapatkan. Saya akhirnya mengunjungi Ibu Nyai yang juga adalah alumni Sedan. Mungkin ibu bapak belum tahu keadaannya, beliau itu jalan dengan tangan karena pada waktu jadi tabrakan suaminya tewas seketika dan beliau temu tulangnya dan akhirnya bisa berjalannya dengan tangan. Lalu selalu menjadi harapan dari ibu Jawa Tengah, sambangi aku ya, aku kan lalu bisa bermeditasi bersama. Aku merasakan auranya beda kalau dengan ya pasti beda lah, pertemuan beda ya dengan pertemuan. Lalu kemudian saya katakan Tuhan, saya mengalir aja semuanya dan kemudian saya masuk ke Ambarawa. Ambarawa esok paginya saya ikut misa bersama dengan Ibu Elis dan juga Nugroho. Ibu Elis adalah ibunya dari Nugroho yang adalah alumni Sedan. Ibu Elis boleh buka nggak videonya? Supaya bisa kenal muka Mami. Mami Elis lagi dengar nggak? Ma Ibu Elis itu persis gereja Jago. Asik nggak? Dari rumah beliau kita bisa mendengar suara lonceng setiap berapa menit gitu. Saya lupa deh. Setengah jam kah atau 1 jam. Selesai misa, saya langsung cari Pak. Dan saya katakan, Suster, kami hari ini, saya bilang. Suster katakan itu hari Rabu ya. Kami litaninya masing-masing. Oh, saya bilang, ya sudah. Saya mengalir semuanya. Lalu kemudian saya katakan kepada Nugroho, saya katakan kepada Pak J, Pak, saya mau ke Buah Kerep. Oh iya katanya, tak drop ya katanya. Segitu ya, udah Pak, kalau saya nggak kasih kabar, kita langsung ketemu acara devosi. Kan mereka setiap Rabu ada devosi. Lalu akhirnya setelah mulai selesai, saya hubungi Nugroho, saya katakan Nugroho, saya siap untuk ikut acara acara devosi Gereja Jago. Saya menganjurkan ibu bapak kalau ke Ambarawa, ke Kerep,
jalan utamanya itu gerejanya Gereja Jago itu Santo Yosef. Banyak sekali yang nggak ada di Indonesia, cuma di sana aja. Dan bahkan yang terkagum-kagum ya nanti saya share ya. Banyak relikwi Santo Santa seluruh dunia, bukan Jesuit aja, pilih Jesuit. Dan saya waktu selesai misa, saya tuh betul-betul juga mengalami satu penyembuhan di dalam keheningan. Elis ngajakin saya, sudah pernah di sekolah? Katanya. Nah, saya mulai melihat gitu ya. Saya tidak banyak ini ya, saya hanya mengikuti, dan saya foto-foto dan sebagainya. Dan kemudian saya mulai coba setiap tempat, saya coba untuk supaya saya bisa merekam itu kembali. Dan itu mulai ini lagi berproses kembali dengan apa yang saya alami di dalam stres saya pada waktu saya berterima kasih sekali Bapak. Ibu Prapti, siapa lagi? Ibu Elis, Nugroho, Pak J, istrinya Ibu Rahel mengizinkan saya untuk sendirian untuk berproses bersama dengan Tuhan. Dan saat itu keheningan itu betul-betul sangat memiliki arti yang sangat mendalam, apalagi di dalam Ambarawa itu sangat terkenal dengan Santo Yosef selain daripada Bunda Maria Assunta. Saya maksudnya pribadi hening itu betul-betul memberikan saya satu kekuatan bahwa gini, Yosef pernah menolak ya, pernah begitu sulit, maksudnya kok tunangannya tiba-tiba hamil. Ya. Lalu kemudian tiba-tiba harus ada sensus, diburu pergi ke masjid. Dan saya bilang gini, saya itu tidak seburuk dan tidak seberat dari Santo Yosef, tapi betapa banyak hal itu disimpan di dalam hati. Dan sebagai imam dan kepala keluarga, betapa dia juga punya keinginan pribadi, tetapi betapa dia taat pada waktu didatangi oleh malaikat di dalam mimpinya. Saya tidak minta menampakkan apapun, sensasi rohani apapun. Saya hanya berkata, Tuhan pribadi ini nyata karena saya udah mengikuti 3 sekolah ini, kan cuma secara ilmu. Sekarang saya punya masalah, saya harus belajar mengikuti teladan dari ayah asuh dari Yesus. Dan saya sangat terbantu sekali selama di Ambarawa itu. Saat Santo Yosef. Dan kemudian merefleksikan, berbicara, berdialog sendiri dalam keheningan. Dan memang saya mengikuti meditasi Kristiani yang menganjurkan untuk tidak memaksakan ya, menganjurkan untuk pagi sebelum beraktivitas dan bila mana bisa sore. Mengapa? Sebab kalau biasanya udah selesai makan agak ngantuk karena kenyang, apalagi udah mau tidur, bisa-bisa aminnya besok. Nah, jadi apakah mulus? Tidak mulus. Selama perjalanan tidak mulus. Tetapi yang saya rasakan keheningan itu tidak menakutkan untuk saya. Dan buah dari keheningan yang saya dapatkan, dan saya melihat juga peristiwa demi peristiwa dari Santo Yosef bahwa berdamai dengan sesuatu yang tidak bisa diubah. Santo Yosef berdamai kan, bahwa dia harus menerima Bunda Maria, harus menyingkir ke Mesir, dan sebagainya. Lalu kemudian belajar berefleksi, tidak bereaksi, jadi tidak reaktif. Apakah saya bisa reaktif? Bisa. Tapi belajar untuk tidak mengeluarkan energi yang negatif. Belajar untuk melihat begini. Saya nggak ngerti sekarang kenapa saya diperlakukan. Saya diperlakukan tidak adil dan bahkan saya dirugikan. Ternyata saya nggak kuat, tapi saya berterima kasih bahwa memberikan reaksi. Kalau tubuh tidak memberikan reaksi, saya fine-fine aja. Dan saya bisa-bisa tiba-tiba saya jatuh sakit dan sangat serius. Saya reflektifkan kembali ya Ibu Bapak ya setelah balik ke Tangerang.
dengan kejadian ini Tuhan kasih kesempatan saya ke Jawa yang sebetulnya harusnya libur dengan Christine Mayering. Akhirnya kami masing-masing begitu ya. Dan saya katakan, saya tidak minta kamu memahami apa yang saya sedang terjadi. Saya belum bisa bercerita. Saya siap tuh kamu marahi karena akhirnya kita jadi bubar acaranya. Dia bilang, saya tetap akan dengan plan saya. Kamu yang lebih tahu apa yang kau butuhkan, silakan saja. Tapi saya tidak butuh hening dengan saya unik. Oh ya silakan. Saya bersyukur di situ. Dalam keheningan itu tuh semua apa ya rasa syukur itu muncul di dalam hal saya lagi punya masalah yang cukup sampai membuat saya bergetar begitu ya badan saya. Thanks God bahwa Tuhan memberikan pengertian walaupun dia tidak memaksakan saya bercerita karena saya nggak mampu bercerita. Nah, pribadi Santo Yusuf itu yang membuat saya jadi agak kuat. Nah, saya juga mendapatkan satu kekuatan ya, Ibu Bapak. Kalau nggak salah tuh, Purwokerto Kaliori ya, ininya ya, apa namanya, tempat ziarahnya ya. Toko bukunya tuh saya membeli patung Santo Yusuf 2 tahun yang lalu buat tulis. Di luar dugaan, kemana-mana dibawa. Wow, susah kali gini. Keren juga ya. Dan kenapa kamu bawa? Nggak takut pecah kan? Kamu mengingatkan kepada saya selalu untuk bersandar kepada ternyata mempunyai ayah yang bisa diandalkan. Memang relasi saya dengan papi saya tuh dekat. Christine mengatakan. Lalu tahun ini dia berikan kepada maminya dan saya meminta kepada yang semua hadir dan mendengar ini. Kita sama-sama berdoa untuk Dani Oknam, namanya Ibu Paulina. Tahun ini dia berikan kepada maminya. Dan kemudian saya mendapatkan lebih kecil lagi ya. Tapi keburu dia terbang. Keburu dia kembali ke negeri. Saya mulai mengatakan, bagus juga ya kalau dibawa kemana-mana. Yang terutama tuh untuk Santo Yosef tidur tuh message yang mengenai paus itu yang mengingatkan saya. Kalau ada masalah apa-apa, taruh di bawahnya, taruh di bawahnya. Itu bukan jimat untuk saya, bukan. Tapi maksudnya mengingatkan membagi apa ya kesulitan dan pergumulan hidup berdoa bersama Santo Yosef kepada Tuhan Yesus dan selalu mengingatkan saya bahwa pribadi ini adalah pribadi yang pada saya ternyata devosi Santo Yosef itu ya sama meditasi dan ya, keheningannya masalah cara dan kata doa itu sih Mak semua aliran memang beda begitu. Tapi ada benang merahnya. Itu yang membuat saya selalu teringat gini, kamu tidak sendirian. Ada pribadi yang pernah lebih besar beban hidupnya dan bahwa anaknya di dalam segala apapun kau selalu undang Tuhan Yesus. Nah, 9 bulan tinggal di Parelemonial, tempat yang dimana Tuhan berikan saya sekolah itu terkenal dengan keheningan. Jadi saya tanya mana anak. Tiap kota itu pada waktu kami berziarah ya, April 2024 ini kemarin, terus katanya apa ciri khas dari kota ini, apa ciri khas desa ini. Kalau lu itu dusun ya. Dan mereka mengatakan Parelemonial sangat khas banget. Banget. Sangat hening. Sangat banget hening. Dan yang membentuk kembali ke Indonesia dan sampai sekarang bergaul dengan keheningan. Bapak kalau mau merasakan, saya mengundang Sabtu pagi sering saya posting atau di paroki masing-masing silahkan. Lebih baik langsung offline. Prinsipnya semuanya sama karena ini itulah yang saya dapatkan. Setiap kali lihat gambar, terutama lihat patung oh tidak sendirian. Dan pribadi itu tidak satukan semuanya Yesus dan sama-sama menjalaninya
apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup. Amin. Baik, Mami. Terima kasih atas sharing-sharingnya. Mungkin yang dilakukan Bu Christine juga sama seperti yang saya lakukan ya. Selalu membawa Santo Yosef kemanapun pergi. Baik, kita akan lanjut ke Sorry. doa Ini litani. dia nih. Sorry bentar. Oke. Ini kapel sekolah. Bukan saya. Kami selama 9 bulan ini diajar untuk 90 menit doa nih. Ngantuk deh. Ya, itulah yang menjadi kekuatan. Nah, terus juga sekolahnya itu tuh adalah sekolah Katolik. Sekolah Katolik internasional. Ya, tadi katanya udah ya. Kalau ibu bapak pergi ke penampakan hati kudus Yesus, sekolahnya masih tidak berubah. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan doa litani Santo Yusuf. Doa litani Santo Yusuf. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Allah Tritunggal Kudus Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yusuf, doakanlah kami. Keturunan Daud yang termasyhur, doakanlah kami. Cahaya Bapa bangsa, doakanlah kami. Mempelai Bunda Allah, doakanlah kami. Penjaga Sang Penebus, doakanlah kami. Penjaga Santa Perawan yang murni, doakanlah kami. Bapa Pemelihara Putra Allah, doakanlah kami. Pembela Kristus yang giat, doakanlah kami. Hamba Kristus, doakanlah kami. Pelayan keselamatan, doakanlah kami. Kepala keluarga kudus, doakanlah kami. Yusuf yang amat adil, doakanlah kami. Yusuf yang amat murni, doakanlah kami. Yusuf yang amat bijaksana, doakanlah kami. Yusuf yang amat teguh hati, doakanlah kami. Yusuf yang amat taat, doakanlah kami.
Yusuf yang amat setia, doakanlah kami. Cermin kesabaran, doakanlah kami. Pencinta kesederhanaan, doakanlah kami. Teladan kau bekerja, doakanlah kami. Kegembiraan kehidupan rumah tangga, doakanlah kami. Penjaga para perawan, doakanlah kami. Penopang keluarga, doakanlah kami. Penyokong dalam kesulitan, doakanlah kami. Penghibur orang malang, doakanlah kami. Pengharapan orang sakit, doakanlah kami. Pelindung orang buangan, doakanlah kami. Pelindung mereka yang menderita, doakanlah kami. Pelindung kaum miskin, doakanlah kami. Naungan orang yang menghadapi ajal, doakanlah kami. Yang ditakuti oleh setan, doakanlah kami. Pelindung gereja kudus, doakanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, sayangilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Yusuf yang diangkat menjadi kepala keluarga kudus, jadikanlah kami anggota keluarga kudus-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam penyelenggaraan-Mu yang tak terperikan, Engkau telah memilih Santo Yusuf menjadi suami Bunda putra-Mu. Kami mohon kepadamu, berilah supaya dia yang kami hormati, selaku pelindung di dunia, boleh menjadi pendoa kami di surga. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Doa suami kepada Santo Yusuf. Santo Yusuf, betapa besar kerinduan hatiku untuk menjadi suami dan ayah yang baik sepertimu. Jadikanlah aku suami dan ayah yang mencintai istri dan anak-anakku sepenuh hati. Santo Yusuf, engkau tidak ingin sedikit pun menyakiti hati Maria. Tolonglah aku agar menjadi suami yang mencintai istriku dengan setia sampai maut memisahkan kami. Santo Yusuf, engkau bekerja keras dengan jujur sebagai tukang kayu demi menghidupi keluarga kudus di Nazaret. Bantulah aku memiliki semangat kerja keras dalam mengupayakan kesejahteraan keluargaku secara jujur. Santo Yusuf, Injil tidak mencatat sepatah kata pun yang pernah kau ucapkan. Sikap cinta akan keheningan itu membuatmu peka akan suara Allah. Semoga aku pun mencintai doa dan keheningan agar aku menjadi peka menangkap kehendak Allah.
Santo Yusuf, di tengah kesibukanmu mencari nafkah, engkau tidak lupa beribadah kepada Allah. Semoga aku tekun berdoa dan mengajarkan sikap takwa kepada istri dan anak-anakku. Semoga aku mampu menjadikan keluargaku suatu gereja rumah tangga dengan teladan nyataku sebagai kepala keluarga yang saleh. Santo Yusuf, engkau dengan penuh kesabaran mendidik Yesus sehingga ia tumbuh dalam hikmat dan dikasihi Allah dan sesama. Tolonglah aku untuk mendidik anak-anak yang dipercayakan Allah kepadaku dengan penuh kasih dan kesabaran. Amin. Doa konsekrasi hati tersuci Santo Yusuf. Kepada hatimu yang tersuci, kami mengkonsekrasikan diri kami hari ini, ya Santo Yusuf yang agung. Kami menguduskan keluarga kami dan semua yang kami miliki. Caramu melindungi Yesus dan Maria. Lindungi juga pelindung kami tercinta, jiwa kami dan hidup kami dari bahaya yang mengelilingi dan menyerang kami. Ya Santo Yusuf yang agung, ajarlah kami untuk mencintai sedalam-dalamnya hati kudus Yesus dan hati suci Maria tak bernoda. Sehingga seperti mereka, kami juga akan sangat mencintai hatimu yang tersuci, menghormatinya, dan membuatnya dikenal sebab engkau layak untuk dihormati dan dicintai untuk selama-lamanya. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Doa bagi keluarga. Yesus, Maria, dan Yusuf, di dalam keluarga kudus Nazaret, kami melihat keindahan cinta sejati. Kepada keluarga kudus Nazaret, kami menaruh penuh kepercayaan. Keluarga kudus Nazaret, bantulah supaya keluarga kami juga dapat menjadi tempat komunitas doa, sekolah Injil yang sejati, dan gereja rumah tangga. Keluarga kudus Nazaret, semoga tidak ada lagi keluarga-keluarga yang mengalami kekerasan, penolakan, dan pemisahan. Semoga mereka yang telah terlanjur menjadi korban dan terluka dapat menemukan penghiburan dan penyembuhan. Yesus, Maria, dan Yusuf, dengarkanlah doa-doa kami ini dengan sukacita kegembiraan hati. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah berdoa bersama. Ya Bapa, semoga devosi Rabu pertama kepada Santo Yusuf yang kami renungkan dan doakan malam ini membantu kami menimba, meneladan, dan bertumbuh dalam keutamaan rohani sebagaimana dihidupi oleh Santo Yusuf. Semoga rahmat yang sama yang Engkau limpahkan kepada Santo Yusuf juga Engkau limpahkan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudara terkasih, ibadat devosi Rabu pertama kepada Santo Yusuf sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan terlebih dahulu lagu penutup. Santo Yusuf, pelindung kami, Engkau jaga keluarga Nazaret dengan hati yang tulus setia, rendah hati dan sederhana. Engkau keturunan Daud, Engkau menjadi Bapa Sang Mesias, bersama Maria Bunda Allah, Kau pelihara putra Allah. Kau teladan orang beriman, Kau pekerja Allah dalam kerajaan-Nya. Doakan kami anak-Mu untuk mengikuti teladan-Mu. Santo Yusuf, pelindung kami, Engkau jaga keluarga Nazaret dengan hati yang tulus setia, rendah hati dan sederhana. Engkau keturunan Daud, Engkau menjadi Bapa Sang Mesias, bersama Maria Bunda Allah, Kau pelihara putra Allah. Kau teladan orang beriman, Kau pekerja Allah dalam kerajaan-Nya.
Kau bekerja Allah dalam kerajaan-Nya. Doakan kami anakmu untuk mengikuti teladanmu, untuk mengikuti teladanmu. Baik, Bapak Ibu, kita akan berfoto bersama. Mohon kesediaannya untuk membuka video kameranya. Bapak Ibu, boleh dibuka kah video kameranya? Kita akan berfoto bersama. Bu Asri, Bu Maria, Bu Cecil, Bu Leni, boleh dibuka kah? Baik, saya akan ambil foto. Kita akan berfoto bersama. 1, 2, 3. Baik, kita akan foto bersama sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan dulu pengumuman terlebih dahulu. Silakan, Cipu. Baik, terima kasih Mbak Tarina yang sudah memimpin ibadat derap pada malam hari ini. Terima kasih juga Ibu Lilia yang sudah membagikan refleksi pada malam hari ini juga. Baik, pengumuman bahwa sekolah dari Nazaret ya, angkatan ke-20 menjadi sekolah terakhir di tahun 2024 ini akan digelar 1 sampai 30 November. Jadi kesempatan untuk Anda mengajak teman atau kerabat atau keluarga atau pasangan atau anak-anak untuk bisa mengikuti Sedan 20 ya. Jadi masih ada waktu sekitar 4 minggu untuk pendaftaran dan nanti kita akan mulai pada tanggal 1 sampai 30 November. Mungkin itu saja pengumumannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Sipu. Kita ulangi ya Bapak Ibu bahwa Sedan 20 ini adalah sedan terakhir di tahun 2024. Jadi mohon Bapak Ibu kesediaannya untuk men-share dan membroadcast-kan jadwal sedan ini. Acara derap pada malam hari ini kita akan tutup dan saya Katarina Chandra mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan teknis. Terima kasih, sampai jumpa di Rabu yang akan datang di acara Legian Yusuf dan Lady Yusuf. Ite et Yosef. Selamat Terima kasih, malam. Terima kasih Katarina. Ya Mami, terima kasih, kasih Mami. semua. Terima kasih Bu Julia. Terima kasih. Semuanya. Hai Bu As. Ya, terima kasih. Pamit ditutup ya.